Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke kajian tafsir surat Hud, surat ke-11. Kita sudah sampai di ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila ya ardu ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru. Dan difirmankan, wahai ard, bumi, telanlah airmu. Jadi ketika banjir itu Allah memerintahkan bumi untuk memancarkan, sekarang telan, masukkan air itu ke dalam tanah. Dan wahai langit, berhentilah. Jadi langit yang turun hujan dengan deras diminta untuk berhenti untuk mengeluarkan airnya. Wa ghidal ma'u, dan disurutkan air dan diselesaikanlah urusan pada hari itu. Jadi setelah sekian lama Bahtera Nuh terombang-ambing di antara gelombang, kemudian sampai suatu saat tertentu Allah memerintahkan agar air yang datang dari dua sumber, yang pertama dari langit dan yang kedua memancar dari bumi, untuk berhenti. Dan bumi diciptakan sebagian daratannya tidak bisa menahan air. Jadi kembalilah kepada kodratnya untuk menyurutkan air banjir yang terjadi saat itu. Wastawat 'alal judi, dan Bahtera itu berlabuh di atas bukit Judi. Waqila bu'dan lil qaumidh dhalimin, dan dikatakan Allah berkata, binasalah untuk kaum-kaum yang zalim, orang-orang yang kemarin memandang rendah Nuh, dakwahnya, dengan kesombongannya mereka bisa menolak sesuatu hal yang mereka tahu kebenarannya, mereka musnah semuanya. Pada hari itu peradaban manusia diriset kepada keturunan Nuh. Jadi nggak ada keturunan lain di hari itu yang berkembang selain daripada Nuh. Teman-teman masih ingat di ayat sebelumnya, 3 golongan yang masuk ke dalam Bahtera, yang satu binatang yang berpasang-pasangan, yang kedua keluarga Nuh, yang ketiga adalah orang yang beriman. Dan dari orang yang beriman ini tidak lahir satu keturunan pun. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh dengan lirih berkata kepada Rabb-Nya, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya anak yang dimaksudnya anak yang kemarin mau diajak masuk ke kapal itu, tetapi nggak mau, dan dia termasuk orang-orang yang binasa. Anakku itu termasuk keluargaku. Sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi di sini Nuh
mengeluarkan isi hatinya, betapa cintanya kepada anaknya itu membuat dia pengen anak yang bernama Kan'an itu selamat juga. Karena Allah sudah menjanjikan keluarganya selamat. Dan di sini Nuh mengisyaratkan bahwa janji dari Allah itu adalah janji yang pasti terjadi. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni u'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sungguhnya dia itu bukan keluargamu. Jadi Kan'an, anak yang tadi nggak mau naik ke kapal itu, dinyatakan oleh Allah sebagai bukan keluarga Nuh. Karena apa? Karena begitu seseorang itu terlepas dari Islam, putuslah semua yang dinamakan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya perbuatan yang kamu lakukan itu, meminta menagih janji untuk menyelamatkan keluargamu itu, bukan perbuatan yang baik. Kamu tahu bahwa tidak ada keselamatan atas orang-orang kafir. Tapi Nuh masih meminta. Jadi anak Nabi Nuh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam, kalau ayat 37 itu, masukkan ke dalam golongan orang-orang yang zalim yang akan ditenggelamkan ketika Nuh diwahyukan untuk membuat kapal. Jadi bukan masuk dalam keluarga, tapi masuk ke dalam orang zalim. Dan di sini Allah meminta, jangan kamu bicarakan lagi, jangan kamu tanya-tanya lagi tentang orang yang sudah Allah akan musnahkan. Karena semua ini berasal dari doa Nabi Nuh yang meminta Allah membelanya atas kaumnya. Baik. Jadi sampai mana ya? Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu nggak ngerti hakikatnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya Allah memperingatkan kepadamu, Nabi Nuh, supaya jangan termasuk orang-orang yang nggak berpengetahuan. Karena di ayat sebelumnya Allah disifati oleh wa anta ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Allah yang paling tahu hakikat. Allah yang paling tahu kenapa anak Nabi Nuh yang satu ini tidak diselamatkan. Dan Allah juga yang paling tahu bahwa sudah merupakan bagian dari qadar Allah, anak Nabi Nuh yang satu ini tidak terselamatkan. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dan memohon kepadamu sesuatu yang aku nggak tahu ilmunya. Nabi Nuh mengakui kesalahannya. Nabi Nuh tahu bahwa walaupun beliau orang yang berilmu, tetap saja ada ilmu-ilmu yang dirinya tidak tahu. Dan Nabi Nuh
istilahnya apa ya, memohon seperti itu karena cintanya kepada anaknya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku atau tidak menaruh belah kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Teman-teman, inilah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah 5 rasul yang paling utama yang masuk dalam ulul azmi minar rusul. Rasul yang diturunkan oleh Allah tidak lepas dari dosa-dosa kecil, dan setiap dosa yang Rasul Allah buat langsung diperingatkan oleh Allah. Dan memang cinta itu kadang-kadang membuat kita lalai. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan karena cinta. Kita diminta untuk meletakkan cinta pada tempatnya, dan kita harus tahu bahwa kita diturunkan ke bumi ini untuk beribadah kepada Allah, dan semua yang terjadi di bumi ini menurut kepada qadar yang sudah Allah tentukan. Itu dulu teman-teman, kita sudah membahas dari ayat 43, 44, 45, 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.